Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah. Ayat 140. Ataukah kamu mengatakan bahwa Ibrahim dan Ismail, serta Ishak dan Yakub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Karena masih tersisa dari kesesatan mereka yang belum dibantah, yaitu bahwa nenek moyang mereka menganut agama seperti yang mereka yakini dan praktekkan, sehingga kepercayaan mereka bahwa surga hanya buat mereka, maka ayat di atas membantah hal tersebut, dengan menyatakan, insaflah dari ucapan kalian yang memerintahkan kami menganut agama Yahudi atau Nasrani, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran dan agama Ibrahim. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, dan kedua putranya Ismail, serta Ishak, dan anaknya Ishak, yaitu Yakub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani. Demikian Al-Biqoi menghubungkan ayat ini dan sesudahnya. Bani Israel membanggakan Nabi Ibrahim dan para nabi yang disebut di atas, tetapi dengan kebanggaan yang bukan pada tempatnya. Anak cucu mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW, yang beragama Yahudi berkata bahwa, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi. Yang beragama Nasrani juga berkata bahwa, nabi-nabi itu adalah penganut agama Nasrani. Allah mengajarkan jawaban yang sangat membungkam, lebih kurang sebagai berikut. Allah mengajarkan kepada kami bahwa, nabi-nabi yang disebut namanya itu, adalah manusia-manusia agung yang menganut agama Tauhid, jauh sebelum datangnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, yang membawa agama Yahudi dan Nasrani. Pengajaran atau informasi Allah itu berbeda dengan apa yang kalian beritakan. Jika demikian, katakanlah, apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah? Baik mereka maupun kita, tidak mungkin akan berkata, manusia lebih tahu daripada Allah. Kalau demikian, pasti ada yang menyembunyikan kesaksian, yakni informasi yang diterimanya dari Allah, karena kita semua mengaku memiliki kitab suci dan mengaku mendapat informasi darinya. Sungguh zalim orang yang menyembunyikan kesaksian itu. Mereka, khususnya para pemuka agama mereka, sebenarnya mengetahui bahwa, Nabi Ibrahim tidak mungkin menganut agama Yahudi, yang dibawa oleh Nabi Musa, apalagi agama Nasrani, yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, lahir jauh sebelum kedua nabi itu. Karena itu, lanjutan ayat di atas mengecam mereka sambil mengisyaratkan bahwa, para pemuka agama itu menyembunyikan kebenaran. Ini dipahami dari firman-Nya, siapa, yakni adakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah atau kesaksian dari Allah yang ada padanya. Tidak ada, dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Akhirnya, sekali lagi, kecaman, pertanyaan, dan dialog di atas ditutup dengan redaksi yang sama dengan penutup kecaman yang lalu, pada ayat 134. Ayat 141. Itu adalah umat yang telah berlalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagi kamu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Betapapun kita berbeda, tak perlu kita saling mencerca, atau memutarbalikkan fakta tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Redaksi ayat ini sama dengan redaksi ayat 134. Kalau di sana ditemukan isyarat, bahwa garis keturunan mereka yang sampai kepada Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan bermanfaat buat mereka, karena balasan bukan berdasarkan pada garis keturunan, tetapi berdasarkan amal, maka isyarat yang diperoleh pada ayat 141 ini sedikit berbeda. Isyaratnya adalah, kalaupun seandainya, sekali lagi seandainya, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak keturunannya menganut agama Yahudi atau Nasrani, maka hal itu tidak akan bermanfaat buat kalian, karena pengamalan agama mereka berbeda dengan kalian. Mereka tidak menyembunyikan kebenaran, sedangkan kalian menyembunyikannya. Mereka berserah diri dan patuh kepada Allah, sedangkan kalian tidak demikian. Mereka telah berusaha dan kalian pun juga berusaha, masing-masing akan memperoleh ganjaran dan sanksi berdasarkan amalnya, bukan berdasarkan garis keturunannya. Dengan ayat ini, berakhirlah pembicaraan Al-Quran tentang Bani Israel, dalam kaitannya dengan kepercayaan mereka. Selanjutnya, pada kelompok ayat-ayat berikut, Al-Quran berbicara tentang mereka dalam kaitannya dengan kaum muslimin secara khusus.